Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas contoh soal di pertemuan 4 ini. Contoh soal yang pertama itu seperti yang kalian lihat ya. Yang pertama ibu bacakan dulu. Seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan 16 meter kain sutra, 11 meter kain wol, 15 meter kain katun yang akan dibuat 2 model pakaian dengan ketentuan berikut. Model A membutuhkan 2 meter sutra, 1 meter wol, dan 1 meter katun per unit. Model B membutuhkan 1 meter sutra, 2 meter wol, dan 3 meter katun per unit. Keuntungan pakaian model A 300.000 per unit dan keuntungan pakaian model B 500.000 per unit. Tentukan banyaknya masing-masing pakaian yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum. Kalau ketemu soal cerita seperti ini, langkah pertamanya buat tabel. Nih sudah ada tabelnya. Kita isi. Di sini katanya model A itu membutuhkan 2 meter sutra. Model A katanya butuh 2 meter sutra, 1 meter wol, dan 1 meter katun. Model B membutuhkan 1 meter sutra, 2 meter wol, dan 3 meter katun. Terus katanya yang kalimat paling atasnya, seorang penjahit pakaian mempunyai persediaannya 16 meter kain sutra, 11 meter kain wol, dan 15 meter kain katun. Keuntungan pakaian model A 300.000 per unit. Model A keuntungannya 300.000. Model B keuntungannya 500.000. Tentukan banyaknya masing-masing pakaian yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum. Nah, kita sudah ada tabelnya. Kemudian harus menentukan yang mana variabel X dan Y, karena ini sering kebalik biasanya. Ingat tadi di sini nih, keuntungannya 300.000 model A dan 500.000 model B. Nah, berarti ini X, yang ini Y. Kalau udah tahu X Y-nya, ini X nih, yang ini Y, kita bisa langsung buat modelnya. Ini berarti 2X plus 1Y kurang dari 16. 1X plus 2Y kurang dari sama dengan 11. 1X plus 3Y kurang dari sama dengan 15. Kenapa ini kurang dari sama dengan? Karena nanti ada yang jawabannya pakai lebih dari sama dengan. Nah, kenapa ini kurang dari sama dengan? Karena yang namanya persediaannya kan tadi sutra 16 meter. Membuat baju itu kan tidak mungkin menghabiskan bahannya tidak mungkin lebih dari persediaan. Maka harus kurang dari sama dengan 16, mentok di 16 gitu. Ini juga sama. Harus menghabiskan kurang dari sama dengan 11. Nggak mungkin kan lebih dari 11. Bahannya cuma ada 11 meter, ya menghabiskannya otomatis 11 meter atau kurang dari 11 meter. Makanya ini tadi kurang dari. Kemudian keterangan tambahannya selalu ada X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Selalu muncul ini di soal. Kenapa? Karena kan gak mungkin model A-nya dibuat pakaian yang negatif, pasti lebih besar sama dengan. Nah, makanya ini selalu muncul X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kecuali nanti ada keterangan tambahan di soal, X-nya harus lebih besar sama dengan 5, Y-nya harus lebih besar sama dengan 2. Nah, ini nggak usah muncul. Kalau tidak ada keterangan tambahan, maka ini selalu muncul. Nah, kemudian yang terakhir, fungsi kendalanya ini yang jadi soalnya, kita bisa tulis macam-macam. Seperti contoh kemarin, bisa ditulis Fx, Y, bisa ditulis K, bisa ditulis Z. Bebas mau yang mana aja. Misalkan ibu ambil Z, berarti Z sama dengan 300.000 X plus 500.000 Y. Nah, selesai sampai sini. Ini namanya model. Kalau pertanyaan di soalnya, tentukan model dari soal di atas, ya udah selesai sampai sini. Tapi karena di soal kita diminta tentukan banyaknya masing-masing pakaian yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum, maka kita harus lanjut sampai langkah terakhir. Stop. Oke, kalau sudah dapat model, kita lanjut menggambar grafik, melukis untuk mendapatkan daerah himpunan penyelesaian.
Biar enak, karena ini garisnya ada banyak, kita kasih nama dulu garis 1, garis 2, dan garis 3. Untuk garis pertama, kalau kemarin kan pakai tabel bantu ya menggambar garis. Nah, kalau sekarang langsung aja ya, tapi kalau yang belum lancar boleh menggunakan tabel bantu. Kalau langsung maka ini untuk garis 1 X-nya 8. X-nya 8 dengan menggunakan jarak di penggaris 8 di sini. Kemudian Y-nya 16 di sini. Tarik garis. Garisnya kurang panjang. Nah, ini garis 1 di sini. Untuk garis 2 X-nya 11. Y-nya 5,5 di sini. Tarik garis juga. Nah, 5,5 di sini. Ini garis 2. Kemudian garis 3 X-nya 15 di sini. Y-nya 5 di sini. Tarik garis juga. Nah, ini harus hati-hati nih, karena daerahnya sangat kecil. Salah gambar, salah titik nanti. Nah, sekarang kita menentukan daerah arsirannya. Untuk garis 1, katanya garis 1 itu X-nya positif, tandanya kurang dari sama dengan, maka arsirnya kiri. Arsir kiri berarti ke sini ya. Garis 2, X-nya positif, tandanya kurang dari sama dengan, maka arsirnya juga kiri. Garis 2 ke kiri juga. Garis 3, X-nya positif, tandanya kurang dari sama dengan, berarti arsirnya ke kiri juga. Kiri semua nih, tandanya kurang dari, tapi dibatasi oleh X lebih besar sama dengan 0, berarti ke kanan. Y lebih besar sama dengan 0 ke atas, maka daerah arsirannya di sini. Kalau ada yang bingung kok tiba-tiba bisa di situ sih, nah boleh kalian pakai, karena di sini ada 5 garis, pakai 5 warna yang berbeda, kalian gambar. Nanti cari satu daerah yang dilalui oleh semua warna. Nah, itu daerah himpunan penyelesaiannya. Cara paling enak gitu sih. Cuman karena nggak ada spidol warna-warni ya, berarti langsung aja. Tapi kalau yang bisa langsung boleh. Yang langsung terbayang jawabannya di mana bisa, boleh. Nah, ini sudah ketemu di HP-nya. Langkah berikutnya kita tentukan titik pojok. Titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama dari sini 0,5. Yang kedua 8,0. Yang ketiga ini tipot berarti ya. Tipot antara garis 2 dan 3. Kita cari aja di sini. Tipot garis 2 dan 3. Nah, tipot garis 2 dan 3 berarti 2X plus 2Y sama dengan 11. Kemudian X plus 3Y sama dengan 15. Nah, ini enak, bisa langsung dikurangi ya, hilang. Ini berarti min Y, min 4, berarti Y nya sama dengan 4. Kalau Y nya sama dengan 4, kita boleh pakai persamaan atas atau bawah, bebas. Ibu maunya 4. Berarti X plus 2 kali 4 sama dengan 11. X plus 8 sama dengan 11. Berarti X nya sama dengan 3. Maka titiknya 3,4. Kemudian yang titik satu lagi nih. Ini berarti tipot antara garis 1 dan 2 ya. Tipot antara garis 1 dan 2. Tipot antara 1 dan 2 berarti 2X plus Y sama dengan 16. X plus 2Y sama dengan 11. Nah, ini nggak bisa langsung, berarti harus dikali, disamain. Mau samain yang mana bebas. Misalkan kita samain yang X, berarti ini kali 1, ini dikali 2. Ini jadinya 2X
tetap ya, 2x plus y sama dengan 16. Kemudian 2x plus 4y sama dengan 22. Dikurang. Habis min 3y. Ini min 6. Berarti y-nya sama dengan 2. Y sama dengan 2, mau pakai persamaan yang mana? Bawah misalkan. Jadi x plus 2 kali 2 sama dengan 11. X sama dengan 11 dikurang 4. X-nya berarti 7. Maka titiknya 7,2. Nah, udah dapat 4 titik ini diapain? Disubstitusi ke fungsi kendala. Tadi fungsi kendalanya Z-nya sama dengan 300.000 X plus 500.000 Y. Kita substitusi 0, 300.000 kali 0, langsung aja 0 ya, plus 500.000 kali 5 sama dengan 2.500.000. Yang ini 300.000 kali 8 tambah 500.000 kali 0, berarti 2.400.000. Yang ini 3,4, berarti 300.000 kali 3 langsung aja 900.000 tambah 500.000 kali 4, 2 juta. Jadi hasilnya 2.900.000. Yang ini 7,2, berarti 300.000 kali 7, 2.100.000 tambah 500.000 kali 2, 1 juta. Berarti hasilnya 3.100.000. Pertanyaannya tadi maksimum. Berarti jawabannya yang ini kan? Nah, cuma yang ditanya bukan keuntungan maksimumnya, yang ditanya berapa jumlah pakaian. Tentukan banyaknya masing-masing pakaian harus dibuat agar keuntungannya maksimum. Berarti ya jumlah pakaian yang harus dibuat itu 7 model A, 2 model B. Itu jawabannya. Untuk soal kedua, contoh soal yang kedua itu soalnya seorang anak diharuskan mengonsumsi 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, seorang anak memerlukan 20 unit vitamin A dan 7 unit vitamin B. Jika harga tablet pertama 400 per butir dan tablet kedua 800 rupiah per butir, maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah, nah beda ya, kalau tadi soalnya maksimum, tentukan maksimum, kalau ini minimum. Langkah pertama, selalu buat tabel dulu, biar lebih mudah. Di sini ada tablet 1, katanya tablet pertama itu mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Yang kedua, tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Kemudian dalam satu hari seorang anak memerlukan 20 unit vitamin A. 20 unit vitamin A dan 7 unit vitamin B. Jika harga tablet pertama 400 per butir, tablet kedua 800 per butir, maka pengeluaran minimum. Nah, berarti yang jadi X sama Y-nya ini X nih. Ini Y. Kita bisa langsung buat modelnya. 5X plus 10Y 20. Tandanya lebih besar sama dengan. Kenapa lebih besar sama dengan? Karena di sini dalam satu hari seorang anak memerlukan 20 unit vitamin A. Berarti kan nggak boleh kurang. Kalau nggak boleh kurang berarti harus tandanya lebih besar sama dengan. Yang ini juga sama, vitamin B. 3X plus 1Y lebih besar sama dengan 7. Karena dia dalam satu hari seorang anak memerlukan 7 unit vitamin B. Jadi tidak boleh kurang. Maka tandanya harus lebih besar sama dengan. Atau kalau soalnya minimum, biasanya dia tanda di sininya lebih besar sama dengan. Kalau soalnya minimum, kalau maksimum di sininya kurang dari sama dengan. Walaupun tidak selalu, tapi hampir semua selalu seperti itu. Oke ya. Nah, tambahannya biasa berarti X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Dengan fungsi kendalanya Z-nya sama dengan 400X plus 800Y. Nih fungsi kendalanya. Tapi ini belum rapi ya kalau buat model.
masih bisa diperkecil. Berarti kita bisa perkecil menjadi bagi 5 ya, yang ini. X plus 2Y lebih besar sama dengan 4. 3X plus Y lebih besar sama dengan 7. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau pertanyaannya model, berarti jawabannya cukup sampai sini. Selesai. Kalau sudah ada model, maka kita lanjut membuat gambar untuk mencari DHP. Nah, tadi modelnya seperti ini. Kita lanjut membuat gambarnya pakai cara langsung. X-nya berapa? 4 ya. 4 di sini. Y-nya 2 berarti di sini. Buat garis. Kemudian X-nya 7/3. 7/3 berarti kira-kira 2 koma di sekitar sini. 7/3. Kemudian Y-nya 7. Y-nya 7 berarti kira-kira di sini. Tarik garis. Nah, sekarang menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah arsirnya untuk garis pertama. Garis pertama tadi yang mana sih? Ini ya, garis pertama, ini garis kedua. Untuk garis pertama X-nya positif, tandanya lebih besar sama dengan, berarti arsirnya ke kanan, ke sini. Untuk garis kedua X-nya positif, tandanya lebih besar sama dengan, berarti arsirnya ke kanan. Batasnya X lebih besar sama dengan 0 ke kanan, Y lebih besar sama dengan 0 ke atas. Maka daerah arsirannya yang ini DHP-nya. Nah, kalau bingung kenapa, coba pakai 4 warna yang berbeda. Ini. Nanti lihat mana daerah yang dilewati 4 warna. Sekaligus 4 warna, maka itu DHP-nya. Nah, setelah kita menemukan DHP, kita menentukan titik pojok. Titik pojoknya berarti ada 3. Yang ini, dan titik potong ini. Untuk yang pertama, berarti 0,7. Kemudian 4,0 dan tipot kita cari dulu. Tipot garis 1 dengan 2. X plus 2Y sama dengan 4. 3X plus Y sama dengan 7. Enggak ada, belum ada yang sama, maka kita samakan. Enaknya yang mana terserah. Kita coba yang Y ya. Berarti ini dikali 1, ini kali 2. X plus 2Y sama dengan 4. Ini 6X plus 2Y sama dengan 14. Dikurang. Min 5X habis min 10. Berarti X-nya sama dengan 2. X-nya dapat 2, substitusi. Misalkan ke yang atas. 2 plus 2Y sama dengan 4. 2Y sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan 1. Dapat deh titiknya 2,1. Setelah itu substitusi ke fungsi kendala. Yang ini 400 kali 0, 0 tambah 800 kali 7. Berapa 7? 5.600. Yang ini 400 kali 4 tambah 800 kali 0, 0. 1.600. Yang ini 400 kali 2 tambah 800 kali 1. Berapa tuh? Ini 800 tambah 800. Berarti hasilnya 1.600. Maka maksimumnya yang diminta apa tadi? Minimum. Maka biaya minimum, pengeluaran minimum ya berarti yang ini, yang ada 2 ya. Ini dan ini. Yang nggak masalah, berarti jawabannya 1.600.